Ay, kamu bawa pergi Bu Yaya sama Bu Iput dari sini. Kalian hati-hati ya. Iya. Ayo, kita pergi dari sini, ayo. Oke, kita menyerang deh. Ini sebagai yang balik! Mana aku yang menghancurkan semuanya? Aku akan membunuhmu, Malik! Aku membunuhmu dengan tanganku sendiri! Rasuki aku! Rasuki aku! Aku ingin membalas dendam! Pak, tolong atuh Pak, jangan penjarin si Adani. Ibu mah dah henteu yakin atuh si Adani teh ngelakuin itu gitu. Ibu teh nyaho si Adani teh orang baik. Ya udah, kalau misalnya ibu nggak mau dari penjara, ibu tinggal transfer 5 juta. Selesai masalahnya. Waktunya ibu teh aya duit 5 juta tapi teh bekal ibu samuladan atuh. Aduh Pak jangan Pak. Tapi Bapak teh serius gitu mau bebasin si Adani kalau ibu teh transfer? Oh iya dong, ibu transfer sekarang, pokoknya semuanya aman. Iya. Udah dihukum. Udah di penjara si Adani. Aduh, kerja saya nggak temukan nama ibu transfer. Nanya atau san heula sok. Kumaha tuh demi si Adani ya teh. Lu kagak boleh percaya begitu aja, Put. Kita kudu tahu dulu kebenarannya. Ntar, kita tanya dulu Dani, bener apa kagak? Telepon Bu Enzo. Ya Allah, Dani. Kumayan. Kayaknya diangkat. Dunya. Ya jelas lah Bu Dani nggak angkat telepon. Orang dia lagi ditahan, gimana sih? Allah, Dani. Atau Pak polisi ya. Bu ibu teh ditransfer aja gini 5 juta ya. Jangan di penjara si Adani. Tah, sok. Bu ibu teh udah ditransfer, tah sok. Tinggal lihat mungkin. Ibu Iput, kenapa itu muka ditukuk-tukuk begitu? Aduh, Ada apa? ini mah pik. Lu kena tipu, Put. Lu lihat tuh, tampang-tampangnya kagak ada. Kayak dia berasa habis nabrak orang, begono. Siapa yang habis nabrak? Ini kenapa nih Ibu Iput sampai nangis begitu? 5 juta. Ribet 5 juta. Ini semua gegara lu. Barusan ada oknum ngaku-ngaku polisi. Dia telepon Iput. Dia kata lu habis tabrak lari. Nah dia minta tebusan sama si Iput biar lu kagak dikerangkeng gono. Transfer 5 juta terus kumaha. Saya kagak tahu HP saya ketinggalan di kontrakan. Kagak denger lah. Nunggu bang ngomong kata lagi atuh ya dah. Udah. Kan akhirnya dia punya derita tuh. Bu Iput tenang dulu. Masalah kayak begini masih bisa dilaporin ke polisi. Nanti biar dilacak itu lokasi penelponnya. Ya, mudah-mudahan dia nggak pakai nomor yang sekali pakai tuh. Beneran bisa dicek ke polisi. Baru aku dulu. Bisa gawat nih. Kalau udah ngajak kalian buat laporin aku ke polisi. Ya udah Mas, kan gampang aja. Handphonenya tinggal kamu taruh aja di rumah kosong. Ya kan? Nggak ada bukti dong. Ya sayang dong kalau misalnya handphonenya aku buang. Ya lagian kamu juga gimana sih? Kalau nipu orang ya pakai nomor sekali yang pakai, bukan yang buat dipakai sehari-hari. Gimana sih kamu? Kok kamu nyalain aku sih? Kamu tahu kok, dari awal emang aku pakai nomor ini. Lagian kamu nggak melarang. Mana sih?
Lagian aku juga nggak akan tahu kan kalau misalnya Bu Yayan itu bakalan ikut campur urusan kita. Sekarang gini aja deh mas, mending buang aja dulu tuh handphone sama nomor-nomornya. Daripada nanti polisi datang ngelacak kita gimana? Kalian kenapa? Kok mukanya kayak kelihatan panik kayak gitu? Enggak, orang itu nggak panik kok, ya kan? Ya biasa aja kan? Iya. Mas Aan nggak ngelakuin hal aneh-aneh kan? Kamu tuh bisa nggak sih? Saya gak usah sujon gitu. Bikin emosi aja. Kamu tuh bisa nggak ya kalau misalnya nggak ngurusin urusan kita? Kalau aku nggak mau, kenapa, Mbak? Pokoknya selagi Mbak sama Mas masih tinggal di rumah aku akan pastiin kalau kalian nggak ngelakuin hal aneh di rumah aku. Kenapa? Mau tampar aku? Tampar! Aku nggak takut, Mbak. Kalau Mbak ngelakuin hal kayak gitu, aku makin yakin kalau kalian ngelakuin hal aneh di sini. Bu Iput, aku ngerti kalau Bu Iput ternyata kena tipu juga. Jadi gimana Bu Iput jadi lapor polisi? Udah Lik, ibu teh dianterin Yeyen sama si Ada nih gitu. Kita teh bikin laporan kantor polisi. Iya, terus pas dilacak nomor teleponnya, ternyata lokasi terakhirnya itu masih di kampung ini juga katanya. Oh kata Yeyen mania, itu mah pelakunya Warhamsi juga. Yang hatinya berbulu begono. Dia mah pasti orang jahat. Tapi Bu Yayan, bisa jadi iya, bisa jadi enggak juga. Soalnya kan penipu itu cerdik ya. Ya bisa aja dia sengaja buang jejak di kampung kita. Juga sih Ay, bener apa kata lu? Tapi Yen, kumaha tuh lamun duit ibu teh teu balik gitu. Ibu teh bisa puasa sabulan atuh Yen. Aku harus dia puasa. Gak apa-apa Bu Iput, nanti Maya siap kok untuk bikin sahurnya Bu Iput. Terus makanan buka puasa Bu Iput juga aku bikinin selama sebulan. Ya ele Maya, puasa beneran dong dia. Udah, buat sekarang kita jadiin dulu semuanya pelajaran. Penipuan kayak gini makin banyak modusnya. Lain kali kalau kita terima telepon, kita harus cross check dulu, dipastiin dulu informasinya. Apalagi kalau dapat telepon yang seakan-akan kita dapat hadiah tiba-tiba. Itu juga jangan langsung dipercaya. Tuh, benerin. Ini tips buat Masnya, buat beli sarapan ya. Kasih banyak ya Mbak ya. Sama-sama. Saya berangkat ya Mbak. Mas Aan apa-apaan sih? Balikin gak uang aku? Aku pinjam dulu. Boleh? Mas Aan tuh gak tau diri banget ya? Bukannya cari kerja, malah masih hidup ngaco kayak gini. Harusnya kamu tuh sebagai seorang suami tuh malu, Mas. Masih minta uang ke adik ipar kamu sendiri. Ini bayaran buat kamu ya. Karena kamu nggak pernah hormatin kakak ipar kamu. Apa salahnya sih? Kamu kasih pinjam, nanti juga kita balikin. Ini jahat banget sih. Maaf nih, Apa? maaf nih gue masuk nyelonong baik nih. Tapi lu ngotak apa kagak sih? Kalau kata si Kia pelit aja sama lu. Nih lu berdua kagak bakalan ada di mari. Bener pisan eta teh Heni. Kudu mama teh mikir gitu, boga salaki pengangguran, cuman benalu eueuh kerjaan gitu kalau dibelaan wae. Saya nggak perlu nasihat kalian ya. Diulik di sini ngapain sih? Pergi. Lu kagak usah pakai ngusir gue bakalan pergi. Kia, lu usir aja nih orang berdua dari sini. Dasar benar. Udah. Udah mending kalian balik, nah ini udah jangan berantem. Dasar benar lu. Udah balik, Sat. Balik. Aduh, madi kipe kalau gua kata Maya. Kok ada ya orang punya kepala nemplok di leher begono, tapi otaknya kagak ada, macam kayak
si Henny sama si Aan tuh. Sarua atuh Yen, Iput teh keselnya. Lamun Iput jadi si Kia teh, si Henny teh geus dipecat jadi saudara gitu. Mending teboga dulu sekalian Eng mah. Biaran. Apel FM. Waalaikumsalam. Dari jauh kayak ngomel-ngomel aja. Kenapa masih kesel sama penipuan itu? Ih, Neng Maya, kita teh bukan cuma kesel gitu, tapi kita teh kesel sama si Henny jeung si Aan. Kalau gua mah ya, kesel pakai bingit begono. Lu bayangin aja, tadi entu si Aan ngerampas duitnya si Kia. Pas ditegur si Henny bukannya belain, malah dia ampol begono si Kia. Kia bukan dekat sama Kak Boy, Bay? Iya lumayan deket sih. Tapi ya emang yang aku tahu Kia tuh orangnya soalnya baik banget. Kalau aku jadi dia mah udah aku cuekin aja tuh kakak yang kayak gitu. Ngapain aku ngurusin dia? Mungkin Kia punya pertimbangan khusus kali buat pertahanin mereka. Mungkin dia takut kakak kandungnya hidup susah kalau di luaran sana. Iya ngerti. Tapi lihat kan sekarang apa jadi yang ngelunjak kan? Iya, benar. Jadi kayak benalu begono ngerambat di pohon. Sahkeun. Cukup, jangan dihancurin lagi, cukup. Ini akibatnya lu membayar hutang. Setiap lu tagih lu marah. Iya ya, saya janji saya bakalan bayar. Tolong kasih saya waktu ya. Janji-janji melulu. Ada tuh kalau. Udah. sih? Campur lo. Gua kemarin cuma jalanin tugas gua. Kalau ngejalanin tugas nggak kayak gini caranya bang. Gak sampai harus merusak barang orang kayak gini kan jadi ngerugiin orang ya. Kalau dia mau bayar utangnya, gua nggak akan kayak gini. Ki, mau bayarin gue dong. Mbak Henny tuh gimana sih mbak? Udah tau nggak ada kerjaan, kenapa malah terlibat pinjol kayak gini sih? Udah bisa nggak? Kamu nggak ceramah, bayarin. Ini mas aku cuma ada segini, udah ambil aja. Nah, gitu dari tadi ribet. Hen, sebaiknya kamu jangan terlibat sama pinjol. Kayak gituan cuma ngerugiin semua orang yang ada di sekitar kamu. Bisa nggak? Kalian itu nggak usah ceramain aku. Ya Allah, astagfirullahaladzim Mbak Henny. Lid, maafin Mbak Henny ya. Nggak apa-apa kok. Bahas baksosnya lain kali aja ya. Kita pamit dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nih, kalau berantakan gini, Ini loh mas, tadi tuh pinjol ke sini, tagih utang. Gimana nih? kayak kita harus cari cara deh. Gini aja. Gimana kalau misalnya kita Kiki mantap? Waktu dia bisa tuh ngasih kekayaan lewat jalur gaib. Gimana? Iya, terserah. Mas, kok serem banget sih? Kemudian, Kok serigala ini gak nyerang kita ya? Mas, kenapa serigala ini malah berbalik arah? Seperti kayak nunjukin kita tuh ke jalan yang lain gitu. Yaudahlah, kita ikut aja. Yuk. Yuk. Ki mantap. Panggil aku Ki Sukmo. Baik, Ki Sukmo. Ki, kenapa tadi serigala itu malah ngarahin kita ke sini? Saya rasa itu bukan serigala biasa ya. Benar, mereka adalah para prajurit dari siluman serigala putih.
Siluman serigala putih lah yang menyuruh menjemput kalian dan menuntun kalian nggak sampai di tempat ini. Karena kalian adalah orang yang terpilih. Sekarang katakan, apa yang kalian inginkan? Gini Ki, tolong bantu kita biar kita bisa cepat kaya raya Ki. Kalian bisa menggunakan ilmu gaib, benda melalui suara. Kekuatannya datang dari siluman serigala putih. Ki, tolong ajarin kami ilmu gudang tersebut Ki. Kita mau belajar Ki. Baik. Tapi ada satu hal yang kalian harus ingat. Apa itu Ki? Tidak semua orang bisa digendam. Korban yang bisa digendam harus dalam keadaan batin yang sangat lemah. Kenapa Aan sama Henny jalan deketan sama serigala jadi-jadian itu? Apa jangan-jangan Aan sama Henny bakal jadi korban selanjutnya? Aan, Henny, awas! Kalian pergi aja dari sini. Biar saya urusin makhluk ini. Alhamdulillah. Hen, kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Udah sebaiknya kalian hati-hati kalau jalan malam-malam. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, kok Malik kayaknya hebat banget ya bisa ngalahin serigala itu? Iya. Kita harus lakukan sesuatu ke Malik. Baru kita tahu dia benar hebat apa enggak. Waktu aku lagi ngikutin Aan sama Henny, aku ngeliat mereka jalan sama siluman serigala itu. Jadi aku pikir, apa jangan-jangan mereka bakal jadi korban selanjutnya. Untungnya aku sempat mereka nyuruh minggir dan berhasil ngadepin mereka semua. Aku bingung deh, ini kenapa ya? Kenapa persoalan persiluman ini nggak ada habisnya? Soal mati satu tumbuh 1000. Terus sekarang ada lagi muncul siluman-siluman baru. Kita harus cari tahu tentang ini semua sih. Karena kalau enggak nanti kedepannya makin banyak korban. Jadi, aku setuju sama kamu. Pokoknya nanti kalian hati-hati ya. Ada apa-apa, kalian kabarin kita. Iya, aku sama ini juga nanti bakal ingetin warga yang lain supaya lebih hati-hati lagi. Mas, kayaknya kamu eksekusi sekarang aja deh. Iya. Halo. Pergi kamu dari kampung ini, Malik. Bismillahirrahmanirrahim. Malik Jabongpan kita gundang. Kuat banget ya. Mas, kayaknya Malik itu punya ilmu spiritual deh. Makanya serigalanya sampai kalah sama Malik. Dan saya mau ini ya. Yang ini juga boleh lah.
Sama ini juga nih ya. Oh, iya, telur, ayam. Oh, iya. Tapi kayaknya masak capcay enak deh. Aku mau dong sekalian sayurnya Dan. Ah, iya. Nggak usah. Ikutin saya aja. Saya mau telur balado, telurnya sekalian sekilo. Soalnya saya mau masak juga ayam kecap ya. Dua-duanya aja kali ya, mencapnya juga. Nggak usah. Hah? Nggak usah, ikutin saya aja. Tapi aku pengen masak capcay. Kamu ikutin aku aja. Berarti capcay aja kali Mbak, sekalian ya? Nggak usah, itu aja. Iya, telur sekilo ya. Oke, Udah semuanya. udah Mbak. Berapa jadinya? Jadinya 100.000 pas. Bayarin. Udahnya ngatur-ngatur. Ih, kita bayarin juga dia. Ya Allah, jauhkeun atunya ibu teh dari orang-orang seperti itu, gitunya. Udah mah hirupna teh numpang gitu, teu boga ka era henteu tahu diri. Ih, kalau berdoa tuh kudu yang komplit begono, jadi sepaket. Jauhin juga dari orang-orang miskin yang kebanyakan gaya. Begono, amin. Udah tadi berapa? 100.000 ya? 100.000, iya. Ini nih aku bayar sekarang ya duitnya ya. Iya. Makasih banyak ya. Ngapain lo nyuri-nyurin gua? Urusin aja hidup lo. Dia berasa juga lo omongin Put. Atuh Yen, keterlaluan pisan lamun teu ngarasa mah kitunya. Tapi semoga aja setelah ini teh dia teh tobat gitu, henteu nyusahkeun adina terus. Emang iye, begono mustinya. Tahu diri begono. Udah Mbak, daripada ribut, mending kita cabut aja yuk. Kita pulang aja. Wah, apa lo ya? Hah? Dengerin Mbak ya, iya. Makasih Mbak, kita belanja lagi. Rambut aja kriwil-kriwil, dompet aja lempeng baik kayak dompet satpam kedudukan. Udah tuh mul pada bawel banget sih. Ya Allah, nanti pelanggan saya pada kabur semua dimusuhin. Apa nih? Gue kagak musuhin pelanggan lu, gue cuma ngingetin attitude-nya aja deh. Mau campur, biarin aja. Udah, Obat. Mas, sini deh. Sini. Apaan sih? Udah, cepetan. Sini. Mas, aku tuh lagi kesel banget tau gak sih sama Bu Yayan sama Bu Iput. Masa dia julitin aku? Aduh, lagian kamu ngapain sih? Ladenin mereka. Kamu tahu sendiri mereka tuh emang julid. Ya tapi aku gak suka aja, masa aku dibilang numpang lah dan lain-lain. Ngapain sih mereka julitin aku kayak gitu? Mas, pokoknya aku gak mau tahu ya. Aku mau balas dendam sama mereka berdua. Balas dendam gimana? Ya kita bikin korban aja. Dia berdua. Kita gendam mereka. Biar dia kapok. Aduh, jangan ya. Gini, kan Bu Iput yang lemot itu udah pernah. Bu Yayan, jangan. Kamu tuh tahu sendiri karakter mereka gimana kan? Aduh, nanti kalau misalnya kenapa-napa repot urusannya. Gini. Gimana kalau misalnya si Dani aja? Tapi Yayan, kita jadi numpannya. Boleh juga sih si Dani, soal dia ngeselin banget. Masa belanja segitu doang 100.000? Mahal banget kan? Terus ya, yang aku nggak suka, dia malah belain si Kia lagi. Jelas-jelas enakan masakan aku yang milih. Telur balado, ayam, masa capcay dibilang enak? Nah, kamu tenang. Kita gudang Dani sekarang. Sabar. Halo, selamat siang. Ini dengan Bapak Dani. Kita dari Rumah Sakit Permata Medika. Tadi Bu Yen berobat di sini, cuman kebetulan pas dia bilang mau ngurus administrasi, terus tiba-tiba orangnya nggak ada, Pak. Dan kebetulan juga Pak Dani itu dicantumkan sebagai penanggung jawabnya. Tolong dibayarkan segera ya, Pak. Untuk detailnya, saya sudah kirim lewat pesan. Oh iya? Begitu ya? Hah? Dari nada suara lu aja gue udah tahu lu mau nipu gua kan? Hah? Kagak bisa, kagak mempan. Mana buktinya kalau beneran? Hah? Coba lu kirim.
Bu Yayan? Dani. Ya Allah, Bu Yayan. Bener kecelakaan. Dani. Ya Allah. Tolongin gue, Dan. Gue tadi kecelakaan. Ya Allah. Tapi gue gak bisa bayar rumah sakit, Dan. Ya ampun, kesian banget. Gue takut banget, Dan. Udah tenang Bu Yayan ya. Saya lunasin. Bentar. Iya. Ya udah Pak. Iya, ini saya transfer langsung ya. Iya, kirim nomor rekeningnya. Udah saya kirim semuanya ya. Oke, baik Pak. Uangnya sudah masuk. Terima kasih. Tapi tolong hapus semua data panggilan. Oke? Oke. Kalau masih dihapus sih Pak. Iya, tapi sudah saya hapus nih. Udah Pak. Ya Allah Bu Yayan. Bu Yayan, mana tuh orang? Bu Yayan? Lah, ini hilang. Bu Yayan? Bu Yayan? Assalamualaikum. Bu Iput, Ada nih kenaon? Bu Yayan kecelakaan. Tadi barusan orang rumah sakit nelpon saya. Katanya perlu bantuan biaya si Bu Yayan nih. Tadi barusan juga datang. Mana tuh orang? Tiba-tiba Maksud hilang. kamu teh Yayan anu mana atunya? Yayan tetangga kamu atau Yayan tetangga sebelah gitu? Emang ada Yayan yang mana lagi? Itu manusia kan langka, perlu dilestarikan. Pakai ditanya, mana? Maksudnya teh Yayan pasti iput? Si Mak di Kipe? Iya. Lu ada nih. Kamu teh masih mimpi atau gimana atuh? Yayan mah teu kunaon tuh. Yayan mah habis beli gorengan, lihat lagi jingkrak-jingkrak dia teh makan gorengan. Nggak mungkin. Sini. Nggak mungkin. Tadi ngapain tadi nangis-nangis depan saya? Mana perbannya? Wah, kagak bener. Tadi barusan orang rumah sakit nelpon saya, katanya Bu Yayan kecelakaan. Tadi barusan juga Bu Yayan datang ke sini, minta tolong. Wah, lu jangan kate-kate kalau ngomong. Lu doain yang baik-baik. Soya, Pak Mali, lu ngomong begitu. Iput mah curiga atunya. Kamu teh jangan-jangan kecapean gitu, kurang tidur, jadi we halu. Atau ada nih. Jangan-jangan kamu teh teu make obat-obatan terlarang? Obat-obatan aneh gitu maksud ibu teh? Amit, kagak ada. Orang saya jelas-jelas tadi angkat telepon, katanya Bu Yayan butuh biaya. Tadi Bu Yayan juga nangis-nangis datang ke saya. Dani, gua kasih tahu kagak baik kalau lu pakai obat-obatan. Sayang masa depan lu. Bener. Mending lu cobain singkong, rasa blueberry cheesecake. Enak banget. Pak, si orang jelas-jelas tadi Bu Yayan nangis-nangis datang ke sini. Masa saya bohong sih? Agak mungkin saya bohong. Ya elah, secara gua ya. Pan lu tahu gua mah ras terkuat di bumi. Kamu singkong aja gua bisa parboy. Buset dah. Tuh kan mas, nggak ada yang percaya kan? Iya. Kalau gitu, kita tunda modalin aja. Biar kita cepet kaya. Nggak mungkin. Mungkin naon? Mana coba ningali? Nih, lihat. Nih. Mana? Oh, bawa naon eta mah bener-bener halu Yen, dia si ada aninya. Bohong aja lu ah. Beneran tadi ada di nelpon. Mana tuh buktinya? Ngimpi mana mah ah. Ya, Ada raco, kecelakaan. saya udah transfer lagi. Hah? Mana? Lu ditelepon? Sabaraha juta? 10 juta. Oh, aduh bener. Dani, beneran 10 juta. Jangan sampai tipu. Aduh Dani, lu ketipu dia yang namanya. Tipu ya. Oh, Dani, duit sebanyak lu. Sayang banget Dani, ya Allah. Udah Pak, udah saya kirim 30 juta ya Pak. Iya, saya hapus panggilannya Pak. Benar saya hapus kok Pak. Bu, sakit bu. Tika!
masuk rumah sakit. Apa? 25 juta? Ya, segera. Saya kirim. Sebentar ya. Sudah Pak, sudah saya kirim. Ya, saya hapus panggilannya. Pak? Zeno, kamu selamat? Wah, Zeno, Tuh, lihat, kamu lihat. Tuh. Gak masuk. Ah, gila sih. Ini bener-bener enak banget tuh nggak? Kita nggak perlu kerja keras, kan bisa dapat duit segini. Ya udah kalau gitu pokoknya kita habisin uang warga sini. Ya? Setuju. Pokoknya kita habisin semua duit warga sini. Dan kita bisa jadi orang paling kaya di kampung ini. Iya dong. Saya kesini mau pinjam uang. Ibu saya sakit. Tabungan saya habis. Tapi Kamu tadi bilang kamu tabungannya habis. Itu karena kamu bantu saudara, kerabat, teman, atau? iya, temen. Teman kamu menghilang. Terus teman kamu setelah ditemukan dia nggak kenapa-napa, dia bebek aja. Dia nggak sakit, dia nggak luka kan? Kamu bukan orang pertama. Udah 5 orang kesini dan juga mengeluhkan hal yang sama. Iya. Beberapa korban ada yang bilang kalau mereka niatnya ngebantu. Tapi ternyata mereka malah dihipnotis. Iya, saya turuti saja. Tapi saya tidak sadar. Uang saya habis. Butuh berobat ibu saya. Kamu tenang aja, kami akan tetap bantu. Makasih. Udah kagak tahan Babang Malik. Di kampung mari ya, mungkin ari, mungkin mencekam kono. Jadi gua mau ikut mau ke terminal, gua mau pulang kampung aja biarin. Iya tuh, Ibu juga mau pulang aja gitunya. Ibu teh takut karena tipu, takut sakit, terus mati di dia gitu. Embung Ibu teh. Bu Yayan, Bu Iput, sabar ya. Kalian jangan ngambil keputusan pas lagi takut kayak gini. Kita pasti bisa selesaiin ini semua bareng-bareng kok. Iya, Bu. Nanti kan pasti saya sama Fari juga selidikin. Bu Yayan, Bu Iput jangan malah jadi yang ninggalin kampung kita. Oh, Dani aja mau mudik juga tuh. Loh, dan kamu juga. Iya, mau mudik gue. Jadi pada bareng nggak sama saya nih ke terminal. Ayo, mau balik kampung kan? Iya. Dan kok kamu jadi juga mau pergi gini? Ya, mau gimana, Lek? Sekitaran kontrakan gue udah pada sepi. Udah pada pindah, udah kayak orang ngungsi. Karena pada ketakutan, bahkan pada sampai berantem gara-gara saling tuduh. Bener deh. Kalau gua kata nih Babang Malik, Bang Bro Fahri, ini kampung nih kalau bahasa topnya udah kagak kondusif begono. Udahnya mungkin serem, mungkin mencekam. Gua mah ya amit-amit kalau sampai dapat kecelakaan terus kena tepu-tepu begono. Kagak dah gua. Ya udah tuh Yen, kamu teh buruan hayu beresin barang-barang kita bareng sama si Adani ke terminal yuk. Ayo. Bu Yayan, Bu Iput, justru karena lagi ada masalah kayak gini, kita harus tetap ada di kampung kita. Kita lawan bareng. Kalau kita saling jaga kan harusnya itu lebih aman buat semuanya. Iya benar Bu Yayan, Bu Iput. Kalian jangan pergi ya. Banyak-banyak berdoa aja, minta perlindungan. Saya yakin kok masalah ini bukan cuma masalah manusia aja. Bagaimana? Hah? Dan Bagaimana? Gua tanya. Udah kagak jadi nih gue balik deh. Ini Bener-bener aku masih takut banget ini. iya kita juga deh kagak jadi mudik ya demi kalian nih ya. Ya, Ibu teh sarua tuh tulusnya. Tapi ingat jagain kita ya kalau ada apa-apa. siap Bu Yayan. Udah sekarang semuanya tenang dulu aja. Kita bakal cari tahu siapa pelakunya bareng-bareng. Alhamdulillah Bu, kita dapat bantuan dari Yayasan Nur Amanah. Sekarang kita bisa beli obat lagi buat Ibu. Ibu pasti sembuh.
Makasih ya, Nak. Astagfirullah. Itu suaranya lagi, Nak. Tenang, Bu. Saya lihat. Woi! Siapapun itu! Saya nggak takut! Saya mau hidup tenang sama ibu saya! Pergi dari sini! Pak, ada apa ini Pak? Tadi saya dengar auman serigala. Serigala? Sekitar sini. Tapi kok nggak ada apa-apa ya? Perginya ke arah mana? Cuma dengar suara doang. Kita. Astagfirullahaladzim. Oke. Setiap kali ada kejadian nggak pernah ada bukti fisiknya. Serigala, gendam telepon. Apa ada hubungannya ya? Harusnya pasti ada, Ri. Itu yang harus kita cari tahu. Sayang. Hai. Gimana? Kamu udah ambil uangnya? Udah. Tapi cuma bisa 10 juta nih. Karena limit hariannya cuma bisa segitu. Nih. Ya nggak apa-apa lah mas, lagi pula udah ada yang masuk Alifa 20 juta ya kan? Serius kamu? Iya. Enak banget nih kalau begini terus. Berarti sekarang aku boleh belanja-belanja dong ya. Aku mau beli skincare, aku mau beli baju, pokoknya aku mau beli semuanya yang aku mau. Ya boleh sih. Tapi kamu tuh merasa nggak sih kalau kampung ini mulai sepi, terus kayak banyak yang pindah gitu? Ya udahlah, ngapain sih kamu khawatirin? Yang penting kan masih ada warga kampung yang bisa kita gendam uangnya. Ya, iya sih bener. Cuman, tapi kalau misalnya kita minta bantuan siluman serigala terus-menerus nih, emang nggak ada efeknya buat kita? Udahlah, ngapain sih kamu khawatir? Yang penting kan uangnya masuk ke kita. Pasti juga siluman serigala itu ya, pasti bantuin kita, Mas. Mbak, kamu dapat uang sebaik itu dapat dari mana? Kenapa emang ya? Lagi pula kan aku nggak akan minta lagi sama kamu. Urusannya apa? Oh ya, ini utang ya? Nih. Nih 2 juta. Itu semuanya kita bayar hutang kita ke kamu. Masalahnya ini uang dari mana, Mbak? Kamu kan nggak kerja. Kepo banget sih. Yuk, sayang. Kita jalan-jalan. Tapi alhamdulillah ya, kampung kita sekarang jadi aman tuh. Berkat Babang Malik sama Bang Bro Fahri Ronda, Bruno. Bener banget. Kalau nggak ada mereka nih, waduh, nih kampung kayaknya kehabisan warga karena balik ke kampung semua. Untungnya mereka bisa ngarahin warga supaya tetap di kampung kita. Bujuk dah. Roman-romannya belanja mulu. Iya. Jangan-jangan lu masih pakai itu ya, lagu lu yang lama. Apaan? Morotin adek lu gono. Sorry ya, kita itu belanja tanpa nebeng siapa-siapa. Oh iya, pakai duit sendiri. Hah? Kerja apa lo? Kerja apa? Rahasia dong. Udah nanti ada yang kirim lagi. Ya. Ih, mak dikit lu ya. Gayanya kan main. Lu tahu dia kerja apa? Nggak tahu sih, tapi saya juga penasaran sih sama mereka. Kenapa cuma perkara duit 100.000 doang waktu itu mereka pakai duitnya si Kia? Ini, tapi jangan-jangan dia cuma pakai gaya OKB aja bukan orang kaya baru. Padahal mah duitnya boleh pinjam sama adik si Kia bukan. Tahu dah. Olah Dek Maya, ibu mau ini seneng pisan atunya. Eta teh ketemu donatur pokoknya aman. Nanti teh kalau ada donatur lagi, ibu teh mau ikut gitunya. Ibu teh jadi pengen gitu suatu saat kalau ibu jadi orang kaya gitu seperti donatur, nyumbang gitu kayak yayasannya, ngebantu orang-orang nu teu mampu. Iya Bu, soalnya mereka tuh seneng banget kalau kita tuh semangat yayasan juga. Terus mereka juga kalau apa suka kasih kisah inspiratif gitu. Jadi aku makin semangat untuk nolongin orang. Tuh nyangka tuhnya seseru itu gitu. Seru kan? Nanti next ikut lagi ya.
Astagfirullahaladzim. Bu, kita bantuin yuk. Jangan atuh Neng Maya. Jangan. Ih, Neng Maya. Kata orang-orang, eta siluman serigala teh suka berubah wujud gitu. Tiba-tiba jadi awewe, tiba-tiba jadi laki. Padahal mah dia teh siluman serigala, pikarunyaeun gitu. Jangan ah, Bu, nggak boleh berpikiran kayak gitu. Ayo kita bantuin ini. Kamu mah bredgong atuh di mejaan teh. Beneran, eta teh kita teh ngeliat dengan mata kepala sendirinya Neng Maya. Kalau si perempuan eta teh tiba-tiba berubah wujud gitu, jadi serigala. Tunggu dulu deh. Kenapa tiba-tiba bisa ada siluman serigala di kampung kita? Kira-kira ada yang pernah ngeliat orang yang mencurigakan nggak di kampung ini? Siapa tahu aja ya ada sangkut pautnya ya sama orang itu. Kalau aku sama Bu Yeyen tadi sempat ngeliat sih Bang Aan sama Mbak Heni pulang belanja. Bawa belanjanya banyak begitu ya, kan? Iya bener. Itu kagak. Penampilannya menter banget. Udah gitu ya. Tentengan belanjaannya. Banyak bot. Kalau gue taksir itu kisaran 5 jutaan dah, Bu Gono. Nah, ada 2 kemungkinan tuh. Pertama nih, kayaknya dia masih kumat dah, suka malakin adiknya Bu Gono. Tapi kalau dia udah insaf, artinya dia itu pelaku pesugihannya Bu Gono. Bisa jadi eta teh tuh. Kalau dari kejadian yang udah sih, orang yang paling diuntungin dari kejadian kehilangan uang warga biasanya dia yang tiba-tiba mendadak kaya. Iya, benar-benar. Berarti maksud kamu bisa jadi Aan sama Heni yang udah pelihara siluman serigala itu? Masuk akal Bener. sih. Ya, jadi ya, bisa aja mereka ngelakuin gendam ke orang supaya bisa mentransfer uang. Terus orangnya linglung. Iya persis, kayak yang gue udah alamin. Nah, Bisa jadi tuh. Cuman kita belum ada buktinya sih buat ke arah sana. Iya, kita nggak bisa asal fitnah aja, Dan. Kita harus cari bukti yang kuat dulu, baru kita bisa langsung tanyain ke mereka. Iya. Mbak Heni sama Mas Aan emang mencurigakan sih. Kalau ada kesempatan, aku harus cari tahu. Halo. Halo, Mas Aan, tolong aku Mas. Heni. Hen, kamu kenapa? Kamu di mana? Mas, tolong aku Mas, aku lagi disandra sama debt collector Mas. Tolong transferin uang ya Mas, mereka udah kirim nomor rekeningnya Mas. Debt collector. Kok kamu bisa ditahan sih sama dia? Aku belum bisa bayar cicilan pinjol Mas, tolong transferin. Kalau enggak aku bakalan celaka Mas, mereka bakal aku Mas. Ini kamu beneran gak sih? Hen, ini aku nggak lagi ditipu kan? Mana mungkin aku nipu sih Mas, tolongin aku Mas. Aduh, Hen. Hen? Heni? Hen? Seng, kau beneran gak di rumah? Mas, tolongin aku Mas. Mas, tolong Mas. Aku disandra Mas. Mas, ya kolektornya tadi bilang dia udah kirimin nomor rekeningnya Mas. Tolong transferin 10 juta Mas. Aduh, tapi bentar. Seingat aku emang Heni pernah pinjol sih, tapi belum lunas. Ya, bentar. Udah aku transfer 10 juta. Tapi ingat ya, tolong jangan apa-apain istri saya. Hen? Apa jangan-jangan mereka apa-apain Heni ya? Hah? Kamu
Sayang, kamu nggak apa-apa kan? Gak apa-apanya. Kamu tiba-tiba bisa sampai rumah sih? Ya kan emang aku cuma bilang tuh tadi aku cuma mau ke warung aja mas, sebentar aja. Tadi itu ada yang telepon. Dia ngaku kalau misalnya itu debt collector. Terus? Tadi kamu nangis-nangis, kamu sampai video call segala. Itu beneran kamu loh. Ya udah aku transfer aja 10 juta. Kamu transfer 10 juta? Iya. Pinjol aku tuh udah lunas mas. Kamu tuh kenapa sih nggak hati-hati? Kayaknya Mas Aan kena penipuan deh. Oh iya lagi, bego banget. Soalnya kan zaman sekarang baik banget yang penipuan pakai AI, Mas. Dan itu udah modus penipuan baru. Ya ampun mas, kenapa sih kamu tuh? Hah? Ledor banget? Padahal aku tadinya curiga kalau mereka udah ngelakuin hal yang enggak. Tapi ternyata mereka korban penipuan juga. Mas, lain kali kalau misalnya ada kejadian kayak gitu lagi, kamu lebih hati-hati ya. Aduh. Mas, kamu itu kan punya ilmu gendam ya, via handphone. Kenapa nggak kamu lakuin sih? Kenapa kamu nggak manfaatin? Iya soalnya tadi tuh aku buru panik, jadi aku gak kepikiran. Soalnya tuh dari muka kamu loh video call. Mai, tadi katanya kamu ketemu sama siluman serigala ya? Tapi kamu nggak apa-apa kan? Gak apa-apa kok, aku kan Walit tadi. Mai, maaf ya aku nggak bisa ngelindungin kamu. Harusnya tuh kamu kalau kemana-mana aku yang nganterin. Mau kamu ketemu donatur kek, mau kamu cuma pergi doang. Biar aku bisa ngelindungin kamu. Kan sih, nggak apa-apa. Lihat sekarang aku kan nggak apa-apa. Maaf ya Mai, akhir-akhir ini tuh aku kayak merasa sibuk banget buat ngurusin kampung. Jadi aku nggak bisa ngelindungin kamu. Tapi malahan aku bangga tahu sama kamu. Iya, kamu peduli sama orang lain, kamu mau bantuin orang lain. Jadi aku salut sama kamu. Jangan gitu ah, salting. Tapi beneran. Saya kemarin juga kena dendamnya, Bu. Habis uangnya 5 juta. Padahal uangnya buat bayar sekolah anak. Saya kena 3 juta nih ya, padahal di ATM udah segitu-gitunya udah uang saya. Saya malah kena gendam sampai jual perhiasan. Ya eleh, ini kalau gue perhatiin mah ya, modusnya Warkamsi itu digendam pakai telepon, Gono. Jangan-jangan ini sekampung kita rata tuh kena gendam. Kamu teh bener pisan Yen, tapi Iput mah henteu pernah ngadenge kitunya kalau si Aan sama si Heni teh pernah kena gendam gitu. Bener juga. Gua apalagi kagak pernah ngedenger tuh dia kena tipu, Gono. Tapi Mas Aan juga sempat kena tipu kok. Hah? Serius? Kumaha kena tipuna gitu? Iya, jadi sempat ada orang yang ngaku-ngaku jadi Mbak Heni dan Mas Aan juga sempat di video call, bahkan lihat Mbak Heni tuh disandra. Hah? Sempat video call, Gono. Bisa begitu Iya, ya? bener. Tuh kelihatan si Heni, Gono. Iya. Atuh kalian tehnya jadi korban eta juga gitu, naon penipuan gitu. Mereka kayak nipu saya pakai teknologi AI deh. Pakai teknologi. Mereka tuh mirip banget sama ini. Pas saya transfer, ya sama ini dateng. Oh, kalau begitu ceritanya kira-kira siapa pelakunya? Aduh. Yen, Ibu terasa jangan-jangan pelaku nate etanya dari kampung sebelah kita gitu. Ya iya bener. Jangan-jangan kali ya? Bisa jadi kalau pakai AI mah. Tapi kenapa aku malah kepikiran sama omongan ibu-ibu yang tadi nuduh Mas Aan sama Mbak Heni ya? Motif penipuan yang menimpa Mas Aan juga beda. Kayaknya aku harus cari tahu deh. Oh iya sayang, kamu lagi mau makan apa? Apa aja sayang, yang penting kamu suka. Oke, aku mau order burger, terus aku mau makan Korean food juga. Terus kayaknya kalau misalnya pakai boba juga enak ya minumannya. Boleh tuh, sore-sore gini kan seger, ya nggak? Iya dong, biar kita tambah segar. Mbak Heni sama Mas Aan boros banget sih. Kalau kalian lapar kan bisa beli makan secukupnya aja. Kan uang kita, nggak minta sama kamu kan? Ya karena akhir-akhir ini aku perhatiin kalian sering banget ngambur-ngamburin uang. Lah, terus kamu ngapain ngurusin kita? Iya,
Aku gini tuh karena khawatir sama kalian. Apa jangan Mbak ini pinjol lagi ya? Kamu tuh kalau ngomong jangan sembarangan. Kita itu udah nggak ambil pinjol-pinjol lagi. Udah lunas semuanya. Terus kalau kalian nggak pinjol dapat uang dari mana? Aku lihat juga di rumah terus, kerja juga enggak. Ya, terus kamu juga di rumah aja kan? Ya kan kalau aku ada bisnis online Mas, dan kalian juga tahu kan? Ya sama. Kita juga ada bisnis online. Ya udah tunjukin dong ke aku biar aku tuh nggak curiga Mbak. Banyak bacot, Seng. Bawel banget. Hei, kamu udah lama nunggu saya? Enggak kok, baru 5 menit. Kita mau kemana? Jadi ke mall. Kemana aja, saya ikut. Kamu ngomongnya aneh banget sih. Tapi lucu kok. Hai. Lik, itu. Woi. Mbak, nggak apa-apa. Saya nggak apa-apa kok. Tapi cuma tadi kenapa ngejar pacar saya ya? Cowok tadi itu pacar Mbak? Iya, pacar saya. Orang yang tadi udah kabur. Masnya kenapa ngejar cowok saya? Ikutnya lihat. Dia seakan-akan ngeluarin taring dan mau gigit leher Mbak. Halo Ibu Iput. Iya. Iya Mang Iput atuh. Menang nomor Iput di saha? Mas Aan lagi ngapain ya? Kok kayak baca mantra gitu? Halo? Hah? Nah, di Pareuman. Iya teh Iput teh. Henteu salah ningali. Salah Iput. Kudahan atuh teh nyarios bade uih gitu. Atuh Pak Iput teh biasa ibak heula gitu. Iput! Pasti kena dendam nih. Yen eta suami Iput yen si AA teh balik. Astagfirullahaladzim, istighfar lu takbir bisa kagak? Lu lihat tuh. Iya. Astagfirullahaladzim. Takbir. Astagfirullahaladzim. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Serigala. Iput lari. Ayo, Put. Kita kudu lari. Ayo, cepetan. Iput, Hai, kamu bawa pergi Bu Yen sama Bu Iput dari sini. kalian hati-hati ya. Iya. Ayo, kita pergi dari sini, ayo. Terus, dia menyerang Lek. Bismillahirrahmanirrahim. Elik, siswa yang lain Elik. Halo Bu Yen, kenapa? Dani tolongin gue Dan. Gue jatuh nih. Tapi gue kagak bawa duit. Ya ampun Dan. Lu datang kemari ya. Tolongin gue. Waduh, pasti ini penipu yang mau gendam gue nih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Mampus lo, panas lo situ. Gak bisa lo nipu gua. Mau nipu lagi gak bakal mempan. Gila. Dan nih sekali benar musibah langsung belanja dan curahan. Kamu teh kunaon mah seneng pisan. Pasti kamu teh teleponan jeung awewe-nya. Kagak. Saya senang banget soalnya tadi barusan saya ditelepon sama penipu gendam. Terus langsung saya zikirin.
Kagak berhasil dia nipu saya. Ih, kamu teh meni pintar pisan atunya. Iya. Makin hari teh makin cerdas gitu. Untuk awas Iput semalam Iput teh hampir kena. Oh iya, itu saya tahu tuh ceritanya. Ah ini sama Mari kenapa nggak ngajak saya sih? Padahal saya juga bisa tuh ngelawan siluman. Ulah tuh ada nih. Yang ada nanti badan kamu termuk gitu pas Iput jadi para geleh teh. Ngomong-ngomong si ente udah kesini belum? Pan ini teh udah siang atuh. Lah nanya saya kan bestinya Bu Iput. Atuh kemana Yeyen teh? Biasa nama nges datang. Gimana kalau kita teh cari Yeyennya? Mau penjualan kamu teh belum rame. Yuk. Ya udah boleh dah, tas kalian saya keliling tuh gak? Ya. Bu Yeyen. Yen. Beneran jatuh. Ya Allah Yen. Beneran jatuh. Madi rodok lu. Madi gue telepon lu. Gue minta tolong. Lu ngaku-ngaku besti lu. Dimintain tolong kagak mau datang lu. Atuh mana teh kunaon? Bilang Yeyen penipu gitu tadi angkat teleponnya tadi tulungan. Iya, saya pikir penipu. Tega banget lu Dan. Ya Allah. Emang lu ke hati kagak ada namanya tuh nomor gue. Ah? Terus waktu gue nelfon, lu denger gue baca mantra apa kono? Terus waktu lu lagi ngobrol sama gue di telepon, di depan lu ada siluman serigalanya. Juga sih. Ada nih, kamu teh meni tega pisan atunya. Makasih ya Yen. Udah yuk kita bawa ke rumah sakit ini. Iya, maafin. Saya kan trauma. Saya kan ada mobil. Iya, udah angkat. Di depan ada gue campur sama sayuran Dan. Tuh nggak jadi donaturnya cepet tadi, jadi bisa ke yayasan dulu. Ada apa sih? Aduh, kok tiba-tiba perasaan aku nggak enak ya? Gimana kalau ini telepon gendam? Enggak. Tapi kan Fahri juga udah ngingetin ke aku dan ke semua warga di sini. Kalau emang ada telepon yang mencurigakan, tinggal baca tasbih. Oke, nanti aku coba angkat dulu aja kali ya. Siapa tahu dari donatur. Kalau bukan, kan aku tinggal baca tasbih. Coba deh. Aku udah siapin acara buat pernikahan dan lamaran kita, Ma. Oh, ternyata kamu tepatin janji untuk ngadain acara lamaran kita. Pasti, Mai. Tapi aku lagi nggak bawa uang, Mai. Kamu bisa kasih uang ke aku? Buat DP gedungnya sekarang juga. Jadi kita nikahannya di gedung ya? Ya. Oke. Aku kira kamu mau yang biasa-biasa aja. Tapi nggak apa-apa kalau kamu mau kayak gitu. Kamu bisa kan kasih uangnya ke aku sekarang? Udah aku transfer ya? Aku permisi ya. Loh, Ri, Mai. udah selesai DP gedungnya? DP gedung. Maksudnya gedung apa? Yang tadi kita bahas di taman itu, kan tadi kita ketemu di taman, terus kita ngomongin, katanya kamu mau DP gedung untuk rencana nikahan sama lamaran kita kan? Aku juga udah transfer uangnya ke kamu kok. Udah transfer. Jadi sebelum kamu ketemu aku, kamu terima telepon? Iya. Astagfirullahaladzim. Mai, itu kayaknya kamu kena gendam telepon ya?
Jadi maksudnya yang aku dengar suara kamu itu sebenarnya rekayasa gendam? Iya, Mai. Astagfirullahaladzim. Mai, ini merasakan banget sih. Aku harus cari tahu. Apa aku matiin aja ya handphone ini? Kenapa sih aku gampang banget kena gendam? Kalau pancingannya pakai Fahri ya udah pasti aku kena lah. Udah duit hilang, sama malu juga ke Fahri. Tapi kalau donatur telepon gimana ya? Atau kalau Fahri beneran yang nelpon? Aduh, nanti kayaknya aku blok aja deh panggilan dari nomor yang gak aku kenal. Maya, Iya. kamu kenapa bete kayak gitu mukanya? Iya nih, abisnya aku baru habis kena telepon gendam. Terus yang muncul Fahri lagi, ya kena tipu lah aku. Emang kamu sampai nggak sadar segitunya? Sebelum gendamnya datang, Penipuan ngomong apa ke kamu? Aku kurang yakin sih ya kalau bahasanya, tapi pokoknya kayak bukan bahasa Indonesia yang sehari-hari gitu. Ya kayak gitu lah pokoknya, aku nggak tahu. Lain kali kamu hati-hati ya, Mai. Iya, kesel banget aku. Ya udah, aku lanjut jalan lagi ya. Yaudah. Hati-hati ya. Iya. Aku ingat, kayaknya mantra yang barusan Maya omongin itu sama kayak yang aku lihat waktu di rumah Mas Aan ucapin deh. Kayaknya aku harus kasih tahu tentang Mas Aan kak ini. Ada apa, Ki? Kenapa kamu ngajakin kita untuk ketemu? Jadi, Ai, aku mau ngomongin tentang kejadian telepon gendam yang sejauh ini tuh udah banyak banget tipu warga. Aku tuh curiga di Ai, kalau pelakunya itu Mas Aan sama Mbak Heni. Kamu kok bisa tiba-tiba nuduh mereka? Ya karena aku lihat sendiri Ai, mereka tuh selalu punya uang banyak. Dan mereka tuh kerja di rumah terus, mereka tuh gak ada kerjaan, Ai. Tiap kali aku tanya, mereka tuh selalu terkesan kayak menghindar dan marah-marah. Kayaknya itu nggak bisa kita jadiin bukti kalau emang Aan sama Heni pelakunya. Karena sekarang emang juga udah banyak warga yang kerjanya dari rumah. Bentar, aku punya satu alasan lagi. Barusan aku juga ketemu Maya, dan dia juga abis kena telepon gendam. Dan kalian tahu, Maya juga cerita, kata-kata yang dikeluarin dari penipu lewat telepon, itu tuh sama banget kayak kata-kata yang aku dengar dari Mas Aan. Ya kita bakal lebih telusurin Aan sama Heni lagi sekarang. Tapi kami butuh bantuan kamu, Ki. Kita butuh akses buat ke rumahnya mereka. Oke, kalau gitu aku kasih kuncinya aja ke kamu ya, Lip. Soalnya aku juga harus pergi. Udah kalau gitu. Buat sementara kamu ke yayasan aja. Lebih aman buat kamu di situ. Oke, kalau gitu makasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa yang lagi kamu lakuin? Ternyata benar. Kamu yang selama ini udah nipu warga kampung. Nah, sekarang kamu harus ikut saya. Warga harus tahu kelakuan kamu. Lepasin! Lepasin! Mau pergi kemana kamu, Mas? Aku sekarang udah tahu semua kelakuan kamu sama Heni. Dan kamu harus tanggung jawab sama semua warga yang udah kamu tipu, Mas. Dasar lagi kurang ajar!
Lepasin! Mas, kalian itu mau ngapain aku sih? Kita itu mau bikin kamu buat tumbal serigala ini. Mbak, kamu tega banget sama aku. Itu bisanya kamu numbalin adik kalian sendiri. Kalian sadar, Mbak? Kan kalian waktu itu salah. Tolong lepasin aku. Salah! Mending kok kamu simpan tenaga kamu. Karena bentar lagi itu siluman serigala bakal serang kamu. Kamu bakal jadi tumbal. Dadah. Kita harus segera cari Aan pokoknya. Jangan sampai ada warga yang jadi korbannya lagi. Berarti bener, Lik. Pelaku gendamnya itu Bang Aan sama Mbak Heni. Astagfirullahaladzim. Iya, Dan. Tapi kita masih harus cari bukti lagi supaya bisa ngasih tahu warga yang lain. Cari bukti gimana nih? Rik, mana deh? Tolong! Siapapun tolong aku! Gimana ini? Kayaknya kita harus buka daripada Malik nanti kalian serigala itu. Bantu lepasin ini dulu. Astagfirullahaladzim. Siapa yang lakuin ini? Kerjaan, kakak nggak tahu diri. Dani, Fahri, mending kita bagi tugas aja. Dan kamu cari Aan ke rumahnya biar aku cari keliling kampung. Kamu, Ri, kamu pastiin Kia aman. Ayo, Dan. Han! Han! Ih, gue ngikutin lu. Lu ngapain di rumah Aan? Jadi we kita teh ikut ke sini, aya naon? Saya lagi nyari Aan. Ternyata orang yang selama ini nipu kita lewat telepon itu si Aan sama si Heni. Dan kayaknya mereka berdua ada hubungannya sama siluman serigala. Wah, benar lu. Jadi benar atuh yang nipu kita teh bukan orang kampung sebelah, tapi orang kampung kita sendiri alias si Aan. Iya. Ini pan kita udah jadi korban nih. Kita kudu bantuin lu. Ah, terus gimana atuh Dan? Kita teh harus ngapain gitu? Yaudah, karena dia kagak ada di rumah, saya coba cek ke dalam kamarnya. Siapa tahu saya nemu buktinya. Tunggu sini. Tuh kita nunggu di sininya. Ada nih. Cepetan. Gawat. Ih. Nah, kan? Ini nomor orang yang udah nipu kita. Cuma beda nomor belakangnya doang. Iya teh nomor yang ngehubungin Iput atuh. Berarti dia teh bisa dijadikan bukti nyata kalau dia teh bener-bener penipu nak. Kamu sudah gagal memberikan tumbal. Jadi, anggap saja istrimu sebagai pengganti. Sebagai balik! Dia mudah menghancurkan semuanya! Kamu harus balik! Aku sendiri akan rasuki aku! Rasuki aku!
balas dendam. Baiklah, karena aku sudah mendapatkan tumbalnya, aku akan membantumu dengan kekuatanku. Bawa Malik ke sini. Mas Aan? Ya. Bawa Malik ke hadapanku. Aku akan menghabisinya. Saya ini semuanya hancur. Hendy mati. Itu bukan salah Malik, Mas. Tapi itu salah Mas Aan sendiri karena Mas Aan bersekutu dengan makhluk goib. Dan itu resiko yang harus kamu terima. Omong. Kalian gak akan bisa pergi dariku. Kamu bisa jadi umpan yang bagus untuk memanggil Malik kemari, Maya. Raden Maya. Astagfirullahaladzim, Pai. Mas Aan. Berhenti ya, Mas. Mas Aan udah dikepung. Tolong nyerah, Mas. Aku ada ide. Gimana kalau kita rendam tali ke dalam air zam-zam yang udah didoain sama Fani? Udah gitu kita gunain tali itu untuk ngikat serigalanya. Gimana caranya supaya Aan mau keluar tanpa dia tahu kalau dia lagi dijebak? Mungkin aku bisa jadi pancingannya. Boleh, tapi kamu jangan sendirian. Aku temenin kamu. Ini kalian yakin? Ya udah, saya bakal minta tolong sama Dani, sama warga lain juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa manusia kejadian? Oh, hati-hati. Sakon siapa teh? Hah? Siluman kejadian siapa teh? Hah? Jadi-jadian. Jadi-jadian. Ih, lu diem, jangan berani-beranian lo sama siluman. Kita teh harus bantuin atuh ya. Kita bantu doa aja. Mas Aan. Mas, tolong berhenti. Ai, ini ada tuh ai. Awas, ai lari ai.
Oke, kita coba ikut aja segalanya. lagi. Allahu la ilaha wal hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man zal ladzi yashfa'u indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a wa si'a kursiyyu samawati wal ardh. Wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Allahu akbar. Allahu akbar. Rasain. Ya. Lepasin! Kamu harus balik. Om Sangkan Paraning Dumadi. Om Sangkan Paraning Dumadi. Om Sangkan Paraning Dumadi. Ya! Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hah? Salah naon nih Teh? Ada lagi tuh serigala. Tak, dina kuburan Serem amat sih. Oh iya, dari sini deh. Ih, serem pisan atuh. Udah kita teh pulang aja yuk. Udah. Jangan pada takut ya. Kita serahin aja semuanya sama Allah. Harusnya kejadian kayak gini kita perbanyak berdoa agar dijauhkan dari segala gangguan. Dan kalaupun ada gangguan kita bisa diberikan perlindungan. Amin. Kita doain sama-sama ya.